Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik Kamis 29 Agustus 2024. Pada hari ini gereja merayakan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, seorang martir. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah malam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah dalam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebab setiap kali gereja merayakan wafatnya Yohanes Pembaptis, teks kitab suci yang baru saja kita dengarkan tadi selalu dibacakan. Injil tersebut berbicara tentang akhir hidup Yohanes Pembaptis. Awal dari kematian Yohanes Pembaptis adalah ketika dia dengan berani menegur Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudara." Filipus adalah saudara Herodes, dan dengan sadar Herodes mengambil istri Filipus menjadi istri, yakni Herodias. Yang aneh untuk logika kita ialah ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena telah mengambil
Malah Herodiaslah yang marah dan menaruh dendam pada Yohanes. Dalam Injil tadi dituliskan, Yohanes pernah menegur Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudara." Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Herodias adalah istri sah Filipus, tetapi tampaknya dia sangat senang diperistri oleh Herodes, dan karena itu ia menjadi sangat marah pada Yohanes Pembaptis dan berniat untuk membunuhnya. Niat jahat Herodias digenapi oleh sumpah Herodes di depan tamu-tamunya, yakni ketika putri Herodias menari dengan sangat baik dan menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Bahkan Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan." Sumpah yang tanpa pikir panjang ini menyempurnakan niat jahat Herodias untuk mengakhiri hidup Yohanes Pembaptis. Sebab setelah konsultasi dengan ibunya Herodias, putri tersebut meminta kepala Yohanes di atas sebuah talam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita perlu merenungkan dua hal. Pertama adalah dosa yang satu sering melahirkan dosa berikutnya atau dosa yang lain. Dan yang kedua adalah hati-hati dalam bersumpah. Herodias senang ketika Herodes mengambil dia sebagai istrinya, meski dia adalah istri sah dari Filipus. Kemudian Herodias menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis karena menegur Herodes dan bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Tindakan selanjutnya adalah, dan pada akhirnya Herodias meminta supaya kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di atas sebuah talam. Dosa yang satu melahirkan dosa-dosa yang lain. Di sisi lain ada Herodes yang termakan oleh sumpah dan gengsi di hadapan tamu-tamu. Ia dengan sedih harus membiarkan kepala Yohanes Pembaptis dipenggal di dalam penjara. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berdialog atau berkompromi dengan dosa. Sebab kalau kita jatuh pada dosa yang sama, ada kemungkinan besar kita akan jatuh pada dosa-dosa berikutnya. Di samping itu kita diajar untuk berhati-hati dalam bersumpah, apalagi sumpah yang dihasilkan oleh kesenangan atau kegembiraan sesaat. Semoga Tuhan